yang musuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu at-tasi'atu wal arba'un. Maqalah yang nomor 49. Ambatil hukama, dari sebagian hukama radhiyallahu anhu. Napa dawe man arafallah lam yakun ma'al khalqi ladzatan. Wa man arafa dunya lam yakun fihi rahbatun. Wa man arafa aqlullahi ta'ala lam yaqaddam ilaihil khusuma'u. Yang pertama man arafa Allah, dalam siapa yang makrifat kepada Allah, lam yakun ma'al khalqi ladzatun, maka tidak sekali-kali orang tersebut merasa nyaman dengan makhluk. Jadi kalau orang itu sudah mengenal Allah, kalau orang itu sudah makrifat kepada Allah, lam yakun ladzah itu kelezatan lagi. Jadi lezat itu dari bahasa Arab. Lezat itu ladzah itu lezat itu loh, rasa enak itu mobil kopi lezat enak. Nah, benar itu lezat. Orang kalau sudah makrifat kepada Allah, maka dia tidak akan merasa nyaman dengan makhluk. Jadi awak dewe itu berarti daripada makrifat, berarti kalau Gusti Allah. Soalnya lebih lezat, lebih indah bersama makhluk ketika dibanding dengan Gusti Allah. Jujur mawon maksudnya ya di awak dewe kelasnya masih seperti itu. Nah, tapi mudah-mudahan berproses gitu. Awak dewe diceluk HP ngoten niku kalau diceluk Gusti Allah apa gembrigas ya diceluk HP kita. Celuk Gusti Allah contohnya ya seperti itu kan menunjukkan kapasitas kita, kapasitas. Tapi juga ngomong banyak juga kelas awal dewi masih seperti itu. Yang penting adalah selalu berproses. Saya yakin dibanding dengan 10 tahun yang lalu, kenyamanan kita itu kepada makhluk, kenyamanan kita beribadah itu pasti berbeda. Kalau kita masih 5 tahun yang lalu saja mungkin gitu. Sholat itu paling dijibuk wajib itu Allah itu bisa sholatnya udah gimana gitu. Saat ini kan pembuatan gitu. Tadi pembuatan wis minimal ya apa sunnah itu pokoknya gitu. Itu kan berarti sudah berproses nyaman dengan Allah gitu. Kalau itu dilakukan kalau itu dilakukan terus menerus sambil menyelami sambil ngerasa lazatnya ladahnya bersama Allah. Misalnya nanti bersama makhluk jin ini, soalnya sama-sama belum mengalami gitu. Tapi kalau sudah merasa enak dengan Gusti Allah itu, kumpul dengan makhluk aja itu, walaupun secara fisik kumpul, ini tetap artinya gak iso ninggano Gusti Allah itu harus sudah marifat kepada Allah. Padahal dulu lalu abdi, Pak Abdi itu walaupun sama Bu istiqomah sama Bu siapa itu Bu Lita kok sembarang kali itu gak pakai nyaman, tidak senyaman ketika dengan Bu Nur. Walaupun secara fisik itu bersama dengan orang-orang itu, di hatinya itu selalu ada yang mundur.
ketoke dohire karo Gusti Allah, ning atine awak dhewe iki karo makhluk. Nggih, makhluk apa? Makhluk semua. Masih Allah itu makhluk. Segala sesuatu selain Allah itu namanya makhluk. HP makhluk, mobil makhluk, gitu, panganan makhluk, wis barang kali makhluk. Terkadang ketika itu zahir kita itu ketoke ngadeg karo Gusti Allah, sholat Allahu Akbar Allahu Akbar, ning atine cek mikir makhluk, gitu kan, cek mikir makhluk kayak itu ayam nurun kayak silahkan apa ya, nurun ini. Yang lebih dipikirkan adalah makhluk. Ya monggo hari ini Bismillah kita berproses, kita semakin mengenal Allah, semakin mengenal Allah. Kalau sudah semakin mengenal Allah itu rasanya, kalau makhluk itu siapa yang dijawab tuh, nanti Rono, jawabnya gak pakai banyak berkoko. Artinya itu ketungkul ingat karo Gusti Allah ini jero wis Allah. Mudah-mudahan berproses seperti itu. Yang kedua, wa man arafa dunya, barang siapa yang mengetahui betul-betul apa itu dunia, lam yakun fiha rohbatun, maka pasti orang tersebut tidak mempunyai rasa senang sama sekali. Oleh apa dhewe ngerti koyo apa sih sejatinya dunia ini, maka pasti kita tidak akan merasa senang dengan dunia itu. Gitu. Kenapa? Di annaha faniyatun, karena sesungguhnya dunia itu fana. Fana itu apa sih? Faniyah itu rusak. Lah kalau kita betul-betul mengetahui sejatinya dunia itu, bahwa dunia itu sebenarnya tidak langgeng, maka kita sama sekali tidak akan senang terhadap dunia. Balik taro ad-daro al-baqiyah wa amilalah, tetapi kita lebih memilih ad-dar al-baqiyah. Napa? Tempat dari desa ini kehidupan yang lebih kekal. Napa kehidupan yang lebih kekal itu di akhirat. Kalau sudah memilih kebutuhan yang lebih kekal yaitu akhirat, maka pasti kita muamilah laha, dan kita pasti akan melakukan pekerjaan amalia untuk menuju ke sana. Dan saya yakin 100% berarti jenengan itu sudah gak pakai butuh dunia, lebih memilih apa? Ad-darul baqiyah, hari akhirat, gitu. Sehingga ini kalau orang-orang yang lebih memilih dunia, jam sampai ini nyambut gawe, kadang suruh gak ngerti suruh, bengi gak ngerti bengi, mek trimo golek dunya. Padahal seberapapun dunia yang kita punya, toh semuanya tidak akan kita bawa ke alam akhirat, ya kecuali yang kita gunakan untuk amal-amal itu sedekah dan lain sebagainya. Tetapi secara garis besar Bapak Ibu, kalau kita betul-betul mengetahui betapa dunia itu singkat sebenarnya, gitu, yang lebih lama itu adalah akhirat. Kita ini hidup di dunia itu paling berapa tahunnya, gitu. Bahkan kira-kira ada orang yang hidupnya kok sampai 150 tahun, seandainya itu kira-kira masuk muri, gitu. Masuk muri mempunyai rekor manusia tertua 100 tahun, gitu. Paling mentok nih, gitu, 100 tahun. Tapi kalau kita sudah ada al-baqiyah dengan bayangan jenis baqiyah itu kekal, langgeng,
sak lawas. Tidak hanya 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun. 1000 tahun itu panjang apa? Lama apa tidak? Lama, gitu. Padahal itu loh, kalau dilihat prosentasenya berarti 1000 tahun itu belum ada 0%-nya kehidupan kita di akhirat. Gitu. Beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan bertriliun-triliun tahun jenenge langgeng. Gitu. Jadi kalau kita tahu dunia itu sementara, dunia itu hanya sesaat, bakal rusak, sedangkan akhirat itu bakal langgeng. Kira-kira sing dipilih itu kehidupan di sini atau kehidupan nanti di akhirat? Di akhirat, gitu. Lah kita ini terkadang itu walaupun sudah banyak contoh, walaupun sudah banyak takbir, tapi kita itu jadi manggah burung patek mlebu nih. Takbir itu burung ngalami teman-teman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, belum begitu sadar awak dhewe. Kadang awak dhewe lewat kuburan mawon cek sempat mikir sih berbuat maksiat, padahal ini ya tidak di depan kuburan atau di samping kuburan. Padahal kuburan itu kan ikhtibar yang paling nyata, pengingat yang paling nyata. Itu loh sampai bakal pergunan kalau sudah masuk di situ berarti dunia kita itu berakhir. Ya kan? Dunia kita itu berakhir. Tetapi karena saking terbiasanya kita, gitu. Bahkan apa nih nom-nom itu lagi, neng di masjid itu bolak-balik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ngopi pada ngopi, gitu. Koyo gak duwe dosa gitu. Padahal jenenge inna lillahi kan contoh yang paling nyata bahwa kita semua pasti akan. Makanya ada orang itu sholat itu lakukan sholat itu nggak lama. Sampai kapan? Sampai Allah memanggil kita tok. Gitu. Setelah itu maka kita akan memasuki era kelanggengan, ya Allah. Wis kalau akhir ya, jenengan mohon maaf, jenengan dicoba, gitu, dicoba lorong sakit kepala, cenung. Kira-kira dengan dicoba sakit kepala itu setahun, gitu, setahun kalau mari nih, calon jenuh. Kira-kira apa wis rasanya ini seperti apa, gitu? Rasanya sudah luar biasa. Apa meneh awak dhewe nanti kalau di sana dikasih sakit yang abadan lawas bahagia udah kaya apa, gitu. Nauzubillah muga-muga lagi. Mudah-mudahan kita semua nanti di sana betul-betul diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan lagi tolong dino sahabat kau gitu. Apa nang kono dicocok dicucuk tuang udah rasanya kaya apa gitu. Bahkan Nauzubillah ketika Nabi Isra kan menyerahkan terus enten umat Nabi Nauzubillah. Jadi sirahe itu di bleki waktu, blek waktu pecah pulune lho bahasane pulune ringan gitu. Mari ngono terus utuh maneh pecah lagi. Sampai lek pengen ngrasakno lorone kira-kira padi ya. Nggo petik lho, nggo palu lho gitu. Wis gak sadar duduk. Rasane dah kaya apa sepisan nggih. Apalagi itu kalau tiap hari. Begitu tanya aja Nabi itu umat itu siapa ya kok yang apa namanya itu kepalanya itu dikeprok atau iku umatmu sing besok iku abot nglakoni sholat.
Naudzubillah semua naudzubillah gak gelem lakoni salat apa sirahe dikowo lewat ya Allah. Wis makanya kalau kita mengetahui betapa dunia itu hanya sesaat, akhirat itu langgeng, maka monggo kita tuh harus nopo iki bahasane ya harus selalu angen-angen bahasa iki angen-angen alah setelah ngene orite lah gak masalah ya kan cara delok wong apa jenenge wong sugih mobil 5 gitu omahe makro gitu wis gak masalah sing penting nopo Bapak Ibu kenapa kita harus selalu bersyukur terlepas apapun kondisi dan kondisi kita itu karena di dalam hati kita itu ada kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah sudah tidak bisa diganti dengan apapun gitu. Karena ketika orang meninggal itu ketika orang meninggal siapapun itu di sana itu dia akan merasa menyesal sekali dan pengen semuanya itu dikembalikan ke dunia ini. Untuk apa? Hanya untuk mengucap la ilaha illallah, hanya untuk bersujud kepada Allah. Wis tak pengen ya Allah. Aku lek jenengan nek cara sani cara sampe sik nom, cara aku nom wis nglakoni begini gitu. Walaupun itu enggak mungkin, tapi nanti kalau sudah sudah di alam akhirat menyesal semuanya pengen balik nang dunya cuma nopo ngibadah ning Gusti Allah. Oke, dan jenengan hari ini masih diberi kesempatan, ini merupakan anugerah yang luar biasa. Gitu. Mari kita betul-betul wis dunyane wis rada disekip mawon karena ya wis gak mungkin yo rabi kok duwe cita-cita pengen rabi karo namanya wis gitu. Wis kadoan gitu. Wis pokoke sing rada mulus-mulus sithik ngono wis diamoe lah wis. Pokoke ibadah sing tau men ora nang akhirat ora sing mulus-mulus. Oh bisa. Sama tenan mawon nggih. Kuwi itu sudah wonten banget niku. Yang terakhir, waman arafa Allah Ta'ala lam yataqaddam ilaihi khusuma. Barang siapa yang betul-betul mengetahui betapa Allah itu Maha Adil, maka sesekali dia tidak akan didatangi oleh musuh. Maksudnya bagaimana? Ailam yaqbilu ailam yubalu alaihi li'annahu qad tarakal khusuma. Maksudnya orang tersebut gak bakal punya musuh kalau orang itu betul-betul mengetahui betapa Allah itu Maha Adil. Karena apa? Karena orang tersebut yakin bahwa segala sesuatu yang dia lakukan pasti mempunyai konsekuensi, pasti mempunyai imbal balik, pasti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini bahasanya sih wong lek ngerti betul lek dikampleng lara mesti dhek gak bakal nyampleng wong. Kan ngoten lho bahasane iki. Dadi nek awak dhewe kalau kita tahu bahwa segala perbuatan yang kita lakukan itu ada balasannya, bahwa Allah itu betul-betul Maha Adil, maka tidak mungkin kita akan menyakiti orang lain. Gitu. Kenapa kok kita itu gawe menyakiti hati orang lain? Karena kita tidak betul-betul tahu bahwa semua itu nanti akan dihisab oleh Allah. Gitu. Kenapa kok awak dhewe iku bikin gelone wong liya? Gitu. Mertua dulu kan gak pada ngerti nek digelani koyo apa kan mestinya seperti itu gitu. Lek cara jenengan dirasani sakitnya di sini gitu. Iya sini. Maka gak mungkin loh jenengan itu arep ngrasani wong. Mergo apa? Kita memposisikan diri kalau kita dirasani itu gak enak sakit gitu. Kita tidak mungkin akan merugikan orang lain
Kalau kita betul-betul tahu bahwa dirugikan orang lain itu amat tidak enak kan mungkin. Jadi semua itu nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tidak mungkin awak dhewe mau berbuat jahat kepada orang lain, mau berbuat kezaliman kepada orang lain karena betul-betul meyakini bahwa semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nggih? Sudah baleni man arafa Allah lam yakun ma'al khalqi ladzatun. Barang siapa yang betul-betul mengenal Allah, maka dia tidak merasa nyaman lagi, tidak mempunyai tidak mempunyai kelezatan kepada makhluk. Waman arafa dunya, barang siapa yang mengetahui dunia, maka lam yakun fiha rahbah, dia tidak senang sama sekali dengan dunia. Waman arafa Allah Ta'ala lam yataqaddam ilaihi khusuma. Barang siapa mengetahui betapa Allah itu Maha Adil, maka pasti dia tidak akan